Semuanya di sini kami perwakilan dari kelompok kelompok 4 ingin mewawancarai, boleh Bapak perkenalannya? Ya, nama Bapak M. Jaka Utama, profesi advokat. Bisa dipanggil Jaka, Bu. Azaka. Di sini kami ingin mewawancarai tentang demokrasi di Indonesia dan supremasi hukum. Untuk langsung aja pertanyaannya. Jadi yang pertama itu ada di demokrasi di Indonesia itu telah berkembang sejak reformasi 1998, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan seperti polarisasi politik, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik. Menurut Bapak, bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia saat ini? Ya, pertama perubahan itu terasa ada dan signifikan, khususnya penyampaian pendapat di muka umum, tertuang di beberapa peraturan undang-undangan, baik undang-undang keterbukaan penyampaian pendapat di muka umum ya, yang dalam hal ini melindungi hak demokrasi dalam hal unjuk rasa demonstrasi. Kedua, beberapa aktivitas keterbukaan informasi publik di undang-undang informasi publik, termasuk di pelayanan publik. Nah, memang hari ini tampak dari regulasinya sudah baik, tetapi ada juga hadir di tengah perjalanan seiring demokrasi di Indonesia sendiri, ada regulasi yang keluar yang seolah-olah mengangkangi atau menutupi kebebasan demokrasi. Misalnya Undang-Undang Informasi dan Teknologi, adanya beberapa penyampaian keterbukaan lewat media elektronik yang membuat keterbatasan tertentu. Bahkan di KUHP nasional yang baru yang akan dijalankan di 2026 juga ada beberapa yang dianggap membatasi kebebasan berdemokrasi. Nah, sehingga tanpa ada usaha untuk itu. Nah, artinya dari sisi sebagai profesi advokat memandangnya dari hal regulasi yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada. Kurang lebih gitu pandangan saya. Selanjutnya itu ada Presiden Prabowo Subianto itu telah memperluas peran militer di berbagai program publik, termasuk proyek penyediaan makanan sekolah gratis dan program pertanian yang dikelola militer. Apakah langkah ini mencerminkan kembalinya doktrin dui fungsi militer yang pernah dominan di era Orde Baru, dan bagaimana implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia saat ini? Pertama, saya tidak memahami maksud dui fungsi ABRI ya. Tetapi yang jelas kalau aktivitas TNI di pertanian sebelum Prabowo presiden pun sudah jalan kan. TNI masuk TNI masuk sawah, ingat ya program dulu. Saya tidak memahami begitu detail soal proses perkembangan keterlibatan TNI di dunia di segmen pertanian dan apa tadi? Dan program makan gratis dan Nah, saya tidak mengikuti regulasi. Pertanyaan selanjutnya itu, penegakan hukum di Indonesia kerap dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi, campur tangan politik, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Menurut Bapak itu tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini itu apa? Ya, integritas penegak hukum sendiri ya, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, bahkan hakim di Mahkamah Agung, termasuk yang berkaitan dengan itu ya, TNI sendiri yang ada peran dalam hal penangkapan, termasuk PPNS, pegawai negeri sipil. Ini soal integritas saja tantangannya. Harusnya menjaga integritas itu kan soal yang sering kaitan dengan soal ekonomi atau kesejahteraan para aparat penegak hukum itu sendiri.
serasa-rasanya kita mewajari kekurangan integritas itu karena kebutuhan hidup, ya, artinya kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, ya, sehingga mereka menggadaikan integritas mereka yang korup, mereka yang kolusi. Oleh karenanya yang harus dipikirkan juga kesejahteraan mereka, baik dari gaji, baik tunjangan maupun hal yang bisa membuat tidak ada alasan lagi mereka agar tidak korup. Dengan penghasilan yang baik, kecukupan anak istri yang baik, tidak ada alasan lagi mereka untuk korup, kecuali hal itu sebuah habit, kebiasaan atau itu yang harus dihabiskan, ya, artinya diselesaikan. Untuk selanjutnya itu ada kasus dugaan pemerasan oleh para pihak polisi terhadap para peserta acara musik di Jakarta baru-baru ini, mengungkap masalah korupsi dalam penegakan hukum. Bagaimana insiden ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, dan langkah apa yang perlu diambil dalam mengatasi masalah tersebut? Gini, ini kasus yang mana? Pemerasan oleh anggota aparat Yang konser itu, ya? Iya. Ya, balik lagi soal tadi, ya, alasan soal melakukan korupsi karena kesejahteraan tadi. Nah, ini momentum yang pas mungkin, ya, dengan kepemimpinan yang baru, harus artinya kesempatan yang baru untuk momentum untuk menyiapkan pola sistem yang termanage dengan baik dalam hal pengawasan, dalam hal penegakan hukum. Misalnya anggaplah sistemnya secara keseluruhan tadi sudah selesai nih, dengan gaji yang baik, tunjangan yang baik, penghasilan yang baik untuk anak dan istrinya. Tahap kedua adalah bagaimana membuat sistem yang baik dalam hal untuk mereka yang gaya hidupnya berlebihan, untuk mereka yang kebiasaan korupnya tinggi atau kolusinya tinggi, adalah internal pengawasan. Sulit mengawasi sesama, baik mereka yang kalau polisi ada proposnya, propamnya, kan, atau lembaga-lembaga lain ada pengawas internal. Memang melibatkan pihak eksternal, unsur masyarakat, atau tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dengan batasan syarat tertentu, ya, lebih enak menghadirkan. Hari ini negara sudah ada, polisi ada Kompolnas, Kejaksaan Agung ada Komisi Pengawasan Kejaksaan Agung, Kejaksaan, atau hakim sendiri ada Komisi Yudisial. Tetapi itu kan terpusat. Nah, artinya setidaknya di provinsi ada perwakilan lembaga-lembaga itu, sehingga pengawasan masyarakat eksternal setidaknya ada unsur kepercayaan yang lebih didapati dibanding pengawasan secara internal, secara sistem. Saya rasa itu, ya. Untuk penegakan hukum sudah pasti regulasi relatif baik, tinggal bagaimana menjalankan. Yang satu lagi soal mungkin yang agak berbeda soal TNI yang ada pengadilannya sendiri, pengadilan militer. Kalau saya membayangkan kalau hal-hal terkait kesalahan di lingkup kemiliterannya, tindak pidana atau keberatan yang dalam lingkup militer, silakan jalur pengadilan militer. Tetapi kalau yang masalah tindak pidana umum yang tertuang di KUHP khususnya, sejauhnya idealnya ikut bersama masyarakat di pengadilan untuk menegakkan. Ada lagi? Izin bertanya Bapak, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers adalah
dalam demokrasi. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa kasus kriminalisasi terhadap jurnalis dan aktivis. Sejauh mana kebebasan berpendapat dan kebebasan pers berkontribusi terhadap demokrasi di Indonesia. Ya, kalau kontribusinya signifikan. Hanya memang sama dengan penegak hukum, pers, aktivis pun harus menjaga integritasnya. Tidak tidak mau ya ada pers yang nakal, yang memihak terhadap sesuatu, baik penguasa ataupun pengusaha. Ada aktivis juga yang tidak berintegritas, ya memihak sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Ya pola itu memang sudah semakin nampak dan terbuka di hari ini di bangsa kita. Ya, bicara signifikan, sangat signifikan. Itulah jalur komunikasi yang terbuka secara umum. Setelah terpilihnya presiden ada kekhawatiran mengenai Ya, ini memang harinya ada rancangan undang-undang soal sudah jalan sudah lama ya kalau secara kan hanya tidak begitu di jabatan itu dalam hal-hal jabatan sipil yang memberikan itu silakan saja selama itu dalam konteks keahlian. Kalau misalnya Ustaz pasang abu mata negara jadi dirjen perhubungan udara masalah kita tidak masalah atau dia jabatan direktur rumah sakit TNI jadi menteri kesehatan misalkan. Tapi kalau hal-hal yang tidak punya kaliannya itu bisa jangan sampai. Itu pertama. Walaupun beralasan dalam hal menuju beliau kita sebenarnya tidak paham soal teknis pun itu beresiko terhadap tadi apa pertanyaan kita terakhir tadi? Memang ada yang dan untuk awal pertanyaan dengan pending pertanyaan di luar dan dan sejauh ini Indonesia telah berupaya meningkatkan citra internasionalnya sebagai organisasi. Namun insiden korupsi dan penyalahgunaan kewenangan apalagi hukum dapat apa langkah konkret yang harus diambil oleh kita untuk memastikan benar-benar penegak hukum yang adil dan transparan kita pengawasan internal
itu yang harus dibuat regulasi. Jangan takut di industri misalnya di industri swasta atau pada perusahaan yang bisa kalau ada kalau industri swasta itu pasti tempat di daerah tertentu yang dia tinggi kenapa tidak diterapkan dulu untuk melakukan hal yang bagi Jawa kita kedua bagi mereka yang berhasil atau tidak tidaknya kalau dinas tidak mengakomodir karena alasan anggaran kalau kita dikenal mereka bisa sampai ke daerah ya menjaga integritas lalu dikaitkan dengan mulai harus dialog mereka yang tua apalagi laki-laki laki-laki itu kalau kita nggak tahu laki-laki itu tidak saya dikatakan oleh karena itu agar kerasa itu terkait menjadi agenda penting buat beberapa ini undang-undang kalau dan menurut Bapak reformasi apa yang paling besar untuk dilakukan guna memperkuat edukasi dan supremasi itu? Melakukan reformasi hukum artinya maksudnya sebagai panglima memperkuat simulasi di tindak pidana budaya sendiri dalam kodifikasi dalam hal penerapan harus bisa begitu kalau undang-undang tidak menunjukkan itu akan dilakukan karena pola kodifikasi yang diterapkan di Indonesia ini kalau tidak ditunjukkan tafsirnya akan seperti dalam hal yang dapat media sosial acara penggunaan kalau tidak
Sulit bagi orang membantah tapi tidak punya Iya.